Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak ya. Halo, selamat malam Om Jip. Iya, ketemu lagi dalam lama nggak pernah ngisi terakhir itu Lebaran tahun kemarin loh. Sebelum Sekarang terakhir kemarin tuh waktu dinner masih terakhir itu candi. kalau nggak salah pas puasa ya, Sebelum menjelang puasa. menjelang puasa. Sekarang sudah sebulan lagi mulai puasa lagi, jadi hampir setahun. Tidak berjumpa. Ada yang belum masuk buat teman-teman di sini, apakah sudah bisa melihat, bisa berikan komentar. Om Heri ada Om Heri yang sedang mengetik. Oke. Sambil nunggu, Om Heri ini penonton setia di webinar komunitas Bukalapak nih. Temu Om Heri, temu. Selamat malam, Om Heri juga sehat Om. Di sini malam hari ini juga pas gerimis lagi, ketemu lagi di Backstore. Selamat malam, Tante. Nah, sambil nunggu yang join lagi, kalau mau lihat lapaknya Tante Aya, materi sharing pada malam hari ini bisa ke sini, saya coba tampilkan besarkan. Nah, ini ada di ini collection. Feedbacknya sudah 18.000. Saya belum ada berapanya. Nah, ini ke macam-macam fashion, mulai dari dewasa, pria, wanita, dan anak-anak. Busana muslim juga ada, aksesoris juga ada. Bisa yang mau intip lapaknya bisa nanti sejak OTW ke Danny Collection dengan lapaknya. Foto-fotonya bagus-bagus. Ini produknya ada banyak sekali, fashionable pokoknya. Ahmad Channel, selamat malam. Bandung hadir. Selamat malam Om Ahmad. Sehat, gimana kabar Bandung Om? Apa? Belum pernah gede ya? Tampilannya tuh. Sambil nunggu yang masih mau join, nah ini gimana tuh, ada berapa packingan? Sepertinya suara laptop nggak berhenti. Sudah berhenti kalau jam segini, spesial buat Bukalapak ya. Suruh cepet gitu. Untuk yang packing sendiri sekarang berapa? Berapa orang? Iya, yang packing sih. 2 ya yang packing. 2 cukup kok. Oh, memang ada 2. Adminnya di handle sendiri atau di udah ada adminnya. Ayah sekarang jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. Kalau yang bagian marketing sama desainnya udah pasti ya dari Oki ya. Iya, tapi udah ada juga. Mungkin buat yang belum tahu, jadi Tante Aya ini suami dari Om Oki yang minggu kemarin beberapa minggu yang lalu itu ngisi juga di webinar pada malam hari ini. Betul. Itu yang tentang pelanggan juga itu strategi produk itu. Nah, jadi suami istri punya apa masing-masing dan feedbacknya juga bersaingan. Ya, udah di atasnya 5.000-an nih. Potensinya sekarang berapa ya? 10.000. Berapa ya? Masih banyak ini berarti ya? Iya. 8.000. Karena kalau Denny itu kan banyak ada kosmetik juga ya, jadi fast moving. Oke. Ya, ini untuk Mahandaya Cimanya. Selamat malam Cimanya, terima kasih sudah bergabung. Kita masih nunggu lagi yang lain. Nanti kalau sudah ya 5 menit lagi lah kita akan mulai langsung. Materi kita hari ini santai aja, kita diskusi langsung. Jadi nanti kalau mau sambil ditanyakan langsung aja masuk ke kolom pertanyaan. Jadi sampaikan pertanyaannya, nanti akan dijawab sampai tuntas Tante Aya. Insya Allah. Oke. Ada lagi yang bergabung malam hari ini.
banyak, sebenarnya ini masih banyak ya. Ada Lucy, ada Ismail Yusuf, ada Kiki Wiguna, ada Haris, ada Budi, terus ada Om Budi. Om Budi, selamat bergabung, terima kasih. Buat yang bergabung mau ngintip lapaknya Tante Aya, materi kita malam hari ini bisa juga ke sini. Ada Om Tulis Mati, salam suhu Om Tulis. Ini juga suhunya Pati, intensnya luar biasa. Jadi Indomaretnya di Bukalapak ini. Bahkan nyari barang sampai ke Semarang ya. Wah, iya. Oke. Om Jainal, oh ya Madura hadir. Malam Madura, sehat Om Jainal. Ada siapa lagi? Dian Sandaya, selamat malam belajar, sama-sama belajar. Terima kasih Om Dion Sandaya. Ini domisili di mana? Ya, jadi ini pernyataan saya yang mau ngintip-ngintip itu sudah sejak 21 April 2015 ya. Tapi aktifnya tuh sekitar 2016 ya. Oh, mulai aktif ya. Kalau mau tanya langsung nanti juga bisa ke Tante ya. Mau jadi terus sebenarnya juga sangat bisa. Reservenya juga sangat bisa. Bisa, sangat bisa. Jadi bisa di chat aja, chat akunnya langsung atau nanti bisa langsung. Tante Aya ini dari Kongres Bukalapak Semarang. Sekarang domisilinya di Semarang ya. Iya, tapi lapaknya itu Jakarta. Iya, Jakarta. Nah, ini Jakarta. tapi ini dari stok. Iya, Jakarta. Stoknya ada semua. Jadi kita udah 30. Kita mulai webinar pada malam hari ini. Nah, ada yang Jogja, Om Dion Jogja. Ya. Selamat malam untuk semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Jadi materi kita pada webinar ini ada Tante Aya yang nanti akan berbagi tentang tips handling buyer jadi loyal customer. Ya. Untuk lapaknya bisa dilihat itu di sini. Nah, jelas ya kira-kira besar enggak? Cukup. Oke. Nah, ini lapaknya tadi sudah ditampilkan sebelumnya. Daily collection bisa dicek kalau teman-teman di sini ingin lihat tentang semuanya. Nah, untuk aturannya masih sama webinar pada malam hari ini. Jadi peserta dapat menyampaikan pertanyaan dengan cara yang baik dan sopan. Jadi demikian caranya. Nanti silakan memberikan pertanyaan untuk masing-masing minimal 3 pertanyaan. Nah, buat yang beruntung nanti yang bertanya pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher potongan angker untuk lapak senilai 15.000 untuk masing-masing pemenang. Jadi nanti akan diambil 6 orang yang beruntung. Oke. Kalau ada yang belum gabung dengan komunitas bisa masuk ke Seller Center kemudian join community, di register di situ bisa. Dan juga yang bagi yang belum join di grup Facebooknya komunitas Bukalapak segera join, bisa cari di komunitas Bukalapak FB ya. Linknya di situ. Nah, FB programnya, feedbacknya juga mohon bisa disampaikan lewat ini. Kalau teman-teman ada masukan, materi apa yang diinginkan bisa sampaikan, berikan di form FB program 2020. Oke, langsung aja materi kita yang akan kita bahas adalah tip handling buyer jadi loyal customer. Tentunya nanti ada poin-poinnya. Jadi yang namanya bisnis atau berdagang itu kita tidak hanya mencari pembeli, tapi juga mencari
pelanggan. Betul begitu ya, Teh ya? Iya, betul sekali. Nah, pelanggan inilah yang nantinya akan selalu loyal kepada kita. Tentunya ada poin-poinnya. Malam hari ini akan ada rantaya yang akan di-sharing. Nah, seperti apa? Apa saja yang harus dilakukan? Tentunya ada SOP-nya. Nah, poin pertama yang akan kita bahas adalah pentingnya SOP menangani buyer. Jadi SOP-nya itu seperti apa, nanti dari Tantaya akan menyampaikan sharingnya. Jadi teman-teman kalau masalah Anda yang mau ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom pertanyaan. Oke, Teh, udah siap? Yap. Nah, kita mulai dulu dari pentingnya SOP menangani buyer-nya ya, Teh ya. Seperti apa? Monggo tempat saya persilakan. Oke. Assalamualaikum Om Tante. Selamat malam. Semoga sehat selalu ya walaupun di tengah pandemi seperti ini. Nah, biar makin akrab, mungkin karena udah lama juga ya Ayah tidak hadir di komunitas Bukalapak. Perkenalkan, nama saya Sandiora Ayah, biasa dipanggil Tante Ayah, seorang ibu rumah tangga sekarang, tapi tetap berjualan online. Lapaknya tadi sudah ditampilkan Dene Collection dan merupakan co-founder dari brand DNC Labels. Nah, hari ini Ayah dipercaya oleh tim komunitas Bukalapak untuk mengisi kelas online. Tapi lebih tepatnya kita sharing-sharing ya Om Tante ya. Lebih ke apa sih yang selama ini sudah pernah Ayah sampaikan. Nah, yang pertama yaitu pentingnya SOP menangani buyer. Jadi ada ceritanya tuh Om Tante, boleh di slide-nya aja Om Jit. Oke. Nah, ini. Oke. Jadi sewaktu Ayah mendampingi Om Oki mengisi event di salah satu eventnya Bukalapak juga, ada sebuah keluhan ya yang lumayan menarik. Pertanyaannya itu, keluhannya tuh seperti ini. Tante Ayah, jadi saya tuh dapat pembeli, katanya pelayanannya buruk, pelapaknya ketus, judes, padahal saya merasa sudah melayani buyer dengan baik, itu keluhannya. Nah, di sini cukup miris ya Om Tante. Secara nilai plus dari transaksi online itu kan kita bisa seolah-olah menjadi makhluk yang paling ramah, paling baik, bahkan paling sabar sedunia, apapun kondisinya, apapun moodnya. Karena pembeli itu cuman melihat dari teks ya, dari chatnya pelapak, nggak bisa melihat raut wajah kita, nggak bisa ngelihat intonasinya. Jadi jangan sampai nilai plus ini justru jadi bumerang bagi kita. Nah, konteksnya sama, tetapi bisa jadi diartikan berbeda sama si bayarnya nih. Misalkan ada buyer yang bilang gini, halo Gan, saya puas, ada motif lainnya nggak? Saya mau beli lagi. Nah, terus Om Tante bilangnya, nggak ada Gan, atau cuman ada Gan, mau yang mana gitu doang, kan jadi kurang gimana gitu ya. Kan lebih baik kalau Om Tante bisa menjawab dengan lebih panjang. Nah, tapi kondisinya Om Tante beberapa pelapak itu sudah mempunyai karyawan. Mungkin kalau Om Tante yang balas bisa sesuai dengan lebih ramah, lebih baik. Sedangkan karyawan kita belum tentu kan bisa mengikuti sesuai dengan yang biasa kita layani ke pembeli. Itu pentingnya SOP. Jadi maupun karyawan yang membalas ataupun kita sendiri yang membalas, kalau udah ada SOP-nya, udah ada balas cepatnya di fitur chat Bukalapak itu kan udah ada balas cepatnya ya, tinggal ngedit sedikit tuh biasanya akan lebih enak ya. Terus ada juga kalau lagi bad mood, misalkan Tante ini Reginda, misalnya balasnya, oh iya ready, silakan membeli, jangan lupa menggunakan emot, itu juga penting. Jadi apapun kondisinya, mau rame kah lapaknya, mau sepi kah lapaknya, moodnya gimana, siapapun yang handle lapaknya itu akan tetap stabil pelayanannya apabila sudah ada SOP-nya. Gitu Om Jip. Oke, jadi teman-teman bisa dengar tadi dari Tantaya seperti itu SOP-nya. Jadi menggunakan kalau
ada kendala yang seperti yang saya ceritakan bisa dicoba seperti itu. Nah, sekarang selain SOP itu apa ada lagi yang perlu dilakukan untuk feed handling ini? Nah, antara prospek buyer dan loyal customer itu seperti apa? Iya. Apa yang harus dilakukan prospeknya dari buyer yang nantinya bisa menjadi loyal dan bisa menjadi repeat order ke kita tentunya. Oke, sebelumnya kita bedain dulu ya antara prospek, buyer, dan loyal customer. Kalau prospek itu lebih ke semua orang yang udah mampir di lapaknya kita. Itu biasa kita sebut prospek bagi lapak kita atau alias calon buyer. Nah, prospek itu dia lebih ke tanya-tanya dulu ya Om Tante, ini ready nggak? Terus kemudian ada warna lain nggak? Itu lebih ke prospeknya, supaya dari prospek berubah menjadi buyer alias orang yang sudah melakukan transaksi ke kita. Supaya prospeknya itu mau menjadi buyer, kita harus sering-sering update lapak kita. Caranya dengan memanfaatkan fitur produk unggulan. Jadi di Bukalapak itu kan ada produk unggulan ya Om Jip ya. Nah, supaya lapaknya fresh, sering-sering di misalnya kemarin kayak Imlek, di produk unggulannya dibuat merah semua. Jadi orang yang tidak sengaja mampir ke lapak kita, oh ternyata ini komplit ya, ada barang lainnya nggak? Biasanya dia terus scroll. Itu cara bedanya prospek. Kemudian, nah sampai di prospek itu akan menjadi buyer ketika dia sudah melakukan transaksi di Bukalapak. Ketika transaksi baru masuk, nah itu mereka dikatakan buyer. Untuk Om Tante sendiri, buat tahu mana sih data buyer kita selama ini 1 tahun ke belakang atau 1 bulan ini, Om Tante bisa cek di seller centernya Bukalapak. Di situ Om dan Tante bisa download data. Itu ada data dari bayarnya, ada nama pembeli, terus dia belinya apa aja, nomor handphonenya berapa aja. Itu bisa menjadi buyer yang nantinya akan kita after sales supaya menjadi loyal customer. Nah, jangan sampai buyer yang udah chat berkali-kali ke kita itu nggak kita respon. Jadi kalau transaksinya udah masuk, kan biasanya kita transaksi masuk gitu. Terus kita toh dia udah beli, ngapain sih masih balesin? Misalkan bayarnya tanya, dikirim kapan Om, dikirim kapan Dan gitu. Harus juga tetap dibales. Itu salah satu tipsnya supaya dia repeat order lagi ke kita. Jangan sampai kayak tukang parkir ya Om Tante, ketika ada orang datang cuek, tapi kalau orangnya udah mau pergi itu terus tiba-tiba tukang parkirnya datang. Nah, kita sebagai seller gak boleh kayak gitu. Jadi ketika dia baru mau datang atau udah datang sebagai buyer ataupun mau pergi, transaksi sudah selesai istilahnya ya. Transaksinya sudah selesai. Jangan cuman transaksinya sudah selesai ya Kak, silakan konfirmasi penerimaan. Ya, nanti bayarnya bakalan cuek. Kemarin aja aku chat balasnya lama, kok sekarang suruh cepat-cepat konfirmasi penerimaan. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi menekan sebisa mungkin kita pas respon ya. Jadi kalau bayarnya merasakan hal-hal yang istimewa kan nggak menutup kemudian kemungkinannya mereka akan jadi loyal customer kita ketika kita update produk atau ketika ada produk baru di lapak kita. Kan biasanya kalau mereka udah follow lapak kita akan ada notifikasi tuh Om. Nah mereka bakalan cepat-cepat, oh lapak kesukaanku, lapak andalanku dia punya produk baru, apa sih produknya, mesti minimal lah klik buat kepo. Jadi memang karena ini semuanya serba online, jadi kita kan tidak bisa tetap langsung. Jadi mungkin dari segi bahasa chat itu memang diperlukan sehalus mungkin, sebisa mungkin, secepat mungkin. Iya, jadi dari bahasa kadang kan ada keluhan ya Om ya. Lapakku udah rame banget, jadi
nggak sempet nih balas chatnya udah numpuk nih sampai 50 chat atau 60 chat nggak kebalas lah, itu ya memang itu konsekuensinya kita jadi pelapa. Jadi kalau memang udah niat jadi pelapa, ya gimana caranya time management buat packing cepet, kirim cepet, balas chat juga cepet. Jadi nggak ada alasan lagi kalau lah lapaku udah rame, ngapain sih pakai balas-balas segala. Kalau dia emang mau beli di lapak kita, mesti ya dia tinggal beli aja, ya nggak boleh kayak gitu. Ya mungkin sekarang rame, nggak tahu kan ke belakangnya gimana. Seperti itu. Iya. Jadi jangan sampai bikin mereka kapok gitu aja sih. Oke. Ya mungkin beberapa juga pernah kami belanja di lapak-lapak yang sudah berbagai banyak, tapi balas chatnya itu slow respon. Iya. Terutama buat lapak-lapak yang mungkin udah ngerasa lapaknya udah gede gitu kan Om, terus chatnya jadi balasnya jadi lama ya. Jangan sampai, padahal itu kalau semakin gede lapak kita, itu kan berarti bayar kita udah banyak tuh. Kemungkinan untuk memperoleh loyal customer-nya itu lebih banyak daripada lapak-lapak yang masih baru. Kalau lapak baru aja berjuang, kenapa kita yang udah gede kok malah menurunkan pola perjuangannya? Tuh. Ya, seperti itu. Dari sini kita bisa belajar ya, Om Tante semua. Jadi dari fast respon dari chat itu sangat penting. Oke, ada lagi nih, kita masuk poin ketiga. Ya. Poin ketiga itu after sales itu yang bikin customer ketagihan ini seperti apa? Jadi ini poin-poin ketiganya dari tip and trick ya. Jadi seperti apa sih after salesnya bikin customer ketagihan belanja lagi gitu. Nah, dari yang sebelumnya si calon buyer sudah di treatment dengan balas chatnya cepat, terus balas chatnya enggak to the point, jadi ada basa-basinya sedikit lah. Terus ketika sudah berbelanja jangan lupa ucapkan, oh ya tadi belum disebut ya Om ya, ketika ada buyer yang sudah berbelanja jangan cuman diproses, dikirim gitu aja. Kalau ayah pribadi ketika akan ketika akan proses pesanan tuh selalu SOP-nya harus di-chat pembelinya Om, lewat chat Bukalapaknya itu di-chat terima kasih telah berbelanja di lapak kami. Jadi setidaknya bayarnya jadi pelapaknya ini tuh aktif, pelapaknya ini online, bukan lapak kosong, lapak yang ditinggal pelapaknya. Jadi dia gak bakal was-was pesananku dikirim apa enggak sih gitu. Nah setelah diproses kan nanti bakalan dikirim tuh Om. Sebelum dikirim biasanya dari DNA Collection maupun lapak-lapak kita yang lain itu kita foto paketnya, difoto kemudian dikirim ke pembelinya. Jadi Kak pesanannya sudah siap kirim ya Kak, jadi akan ikut pengiriman hari ini. Kalaupun kita terlalu sibuk dan nggak sempat buat motoin produknya atau paketnya, minimal kita ada notifikasi ke pembelinya. Halo Kak, pesanannya sudah siap kirim, jadi ikut pengiriman hari ini ya Kak. Atau bisa juga ketika lagi sibuk nih Om, kayak flash sale misalkan, flash sale atau lagi peak season kayak ini kan mau Ramadan ya, otomatis kan lapak-lapak yang fashion insya Allah bakalan naik trafficnya. Nah ketika lagi trafficnya kejar-kejaran, minimal ketika proses pesanan kita bisa menginfokan, halo Kak produknya siap kirim ya, atau produknya masih PO 2 hari lagi akan kita kirim. Jadi itu kan ada peringatan ya, jadi pembelinya tuh nggak was-was kapan dikirimnya. Nah setelah dikirim kan dalam masa pengiriman nanti tiba-tiba udah nyampe tuh paketnya. Saat sudah sampai, Om Tante bisa konfirmasi ke pembelinya lagi. Kalau ini pasti 90% Om dan Tante pasti mengingatkan ini nih pembelinya. Halo Kak, pesanannya sudah sampai ya, jangan lupa konfirmasi penerimaan. Kalau ini ayah yakin pasti nggak pada lupa. Nah setelah itu kita tanyakan lagi Om, misalkan nih si A punya pernah membeli produk blus, kita produk blus warna putih, kita tanyakan lagi apakah Kakak membutuhkan warna lain. Nah itu kan kemungkinan untuk repeat order ke lapak kitanya tidak terbuka. Jadi nggak cuman selesai sampai di situ kita berharap dia bakalan order lagi. Itu after sales yang pertama, jadi menanyakan produk lainnya yang kemungkinan besar akan dia beli lagi. Nah
Kemudian kalau dia jawab enggak, terima kasih gitu gimana? Ya udah nggak apa-apa, terima kasih. Tapi kan di list transaksi di kolom transaksi kita itu kan kita bisa searching. Misalkan kita pengen tahu bulan kemarin siapa sih yang membeli blus A. Dan bulan ini kita mengeluarkan blus B nih, motifnya beda. Kita mau menawarkan ke siapa lah? Kita bisa blasting ke orang-orang yang pernah membeli produk ke kita. Di search aja di kolom transaksi, Om dan Tante bisa ketik tuh, misalkan blus A tadi, diketik blus A namanya. Otomatis kan nanti transaksi-transaksi lama dengan pembelian blus A bakalan keluar lah. Di situ kita bisa spam chat untuk menawarkan blus dengan motif yang baru. Kalau ayah sih biasanya gitu Om, dan dari situ 50% ke atas biasanya repeat order. Untuk produk fashion ya yang ayah katakan ini. Kalau untuk produk yang lain nggak ada salahnya sih dicoba. Nggak cuman produk yang sejenis, bisa juga produk komplimen. Misalnya Om Tante jualan handphone, bisa ditawarkan casing handphone. Om Tante jualan topi, bisa ditawarkan masker. Jadi yang sejenis lah, yang komplimen. Kita Om Jip. Ini produknya saya itu fashion, jadi fashion itu memang penjelasannya kalau ke buyer memang harus panjang biasanya ya. Iya. Beda dengan orang yang jualan. Iya. Kalau fashion memang lebih panjang karena dia deskripsinya panjang. Walaupun ya Om sebenarnya di deskripsi kita tuh udah panjang banget, udah menjelaskan sedetail-detailnya. Tapi kadang buyer itu ngerasa kalau dia tuh dilayani sebagai raja, tuh dia lebih respect juga ke kita. Terus kadang juga ada orang-orang yang awalnya ketus sama pelapaknya, ketika kita balesinya dengan ramah, dengan baik ya, walaupun kita balesinya kata-katanya ramah, tapi muka kita di belakang layar kayak gini, itu nggak bakalan kelihatan tuh nilai plusnya dari jualan online. Makanya jangan sampai jualan online tapi dikatain CS-nya judes, CS-nya nggak ramah, itu aduh sayang banget. Nilai plus dari jualan online kan kita bisa menjadi orang yang sebaik mungkin, seramah mungkin, jadi buyer bisa ketergantungan sama kita. Oh belinya di sana aja tuh, pelapaknya baik banget, padahal kita di belakang layar CS-CS-nya pada cemberut, pada itu kan nggak kelihatan. Gitu ya Om ya. Yang pastinya jangan lupa buat terima kasih sama minta maaf. Itu juga penting banget. Kalau itu meminta ulasan itu kan sekarang udah bisa di-print di lewat cetak pesanannya ya. Iya, bisa. Tapi apakah kalau dulu kan sebelum ada itu kan seperti saya dan beberapa teman-teman itu kan menyelipkan kata-kata buat minta ulasan, itu kira-kira apa masih diperlukan atau enggak? Sebenarnya itu penting banget, cuman karena bisa jadi kan yang order, misalkan bapak yang order, nanti sampai rumah bapaknya belum pulang kerja, paketnya udah dibuka sama istrinya, apa dibuka sama anaknya, padahal nanti yang bakalan konfirmasi siapa? Ya bapaknya kan. Jadi kayak gitu tuh bisa-bisa aja, boleh-boleh aja, dan memang disarankan itu lebih baik. Tetapi ada baiknya juga, kita juga tetap proaktif di chatnya, seperti yang tadi udah ayah jelaskan. Jadi kita kan face to face-nya sama pembelinya langsung nih, bukan sama penerimanya. Takutnya penerima paketnya bukan yang beli gitu Om. Oke, tadi sudah dijabarkan lumayan dari poin pertama dan ketiga. Intinya pada poin-poinnya adalah ya fast respon, terima pesanan dan kirim pesanan secepatnya, itu biasanya membuat pembeli lebih senang. SOP juga penting ya Om ya, kata-katanya supaya lebih halus. Iya, yang penting kita punya SOP juga, di mana SOP itu bisa dituliskan di deskripsi lapak masing-masing. Kayak motonya dari komunitas Bukalapak kan Om, moto pelapak-pelapaknya komunitas Bukalapak, pelapak jalan-jalan, lapak tetap jalan. Jadi kalau sudah ada SOP, karyawan bisa meneruskan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kitanya bisa hingkal jalan-jalan ya. Iya, oke, luar biasa. Kita masuk langsung ke diskusi ya. Boleh. Bagaimana cara mengetahui konsumen yang sudah menyimpan barang kita di keranjang belanjanya untuk kita tidak lanjuti? Dilaksanakan bisa nggak ya?
Kalau belum bisa ya? Kayaknya sekarang sudah nggak bisa ya Om ya. Kalau dulu kan sudah selama customernya sudah check out, selama bayarnya sudah check out, bisa itu di kolom belum dibayar. Kalau sekarang sepertinya kok udah nggak ada ya Om ya di Bukalapak. Oh iya. Sepertinya dulu bisa tidak lanjuti sama seller masing-masing ya? Iya, kalau dulu kelihatan, kalau sekarang sama sekali nggak kelihatan. Mungkin kita bisa taunya dari orang yang udah pernah nanya. Jadi kalau dia udah pernah chat nih nanya ini ready apa enggak, nanti bisa kita follow up sehari atau 2 hari setelahnya kalau memang dianya belum melakukan transaksi. Biasanya seperti itu sih. Gitu. Om jadi beli apa enggak gitu. Yang keduanya dari Om Hari Setiawan Temanggung. Kalau ada buyer yang tanya kenapa barang pesanan saya belum saya terima, padahal di histori pengiriman barang tersebut sudah diterima, apa yang saya katakan ke buyer? Oke Om Hari di Temanggung, terima kasih pertanyaannya dan ini sering sekali terjadi. Betul. Nah, ini pentingnya kita sebagai pelapak harus punya ikatan yang baik dengan ekspedisi. Nah, kalau di Ayah pribadi, Ayah punya grup WA. Di grup WA itu untuk satu ekspedisi satu grup WA. Jadi di situ ada Ayah, ada timnya Ayah, dan ada dari pihak ekspedisinya. Terutama kalau Om Tante paketnya udah banyak, harus dan wajib banget punya grup WA dari ekspedisi itu. Misalkan nih, kita sebut aja ekspedisi JNE. Di situ Om Tante bisa tahu nih, misalkan tiba-tiba karyawan kita bilang, Tante, Kak ini kok yang ini bilang udah delivered ya, tapi ternyata belum ya. Langsung di screenshot aja. Screenshotnya itu dibutuhkan yang pertama screenshot dari track online. Di track online Bukalapak biasanya ada. Kalau misalkan pun di Bukalapak belum delivered, kita bisa cek langsung di website JNE-nya. Bukti bahwa itu paketnya sudah delivered. Plus yang kedua, dari komplainan pembelinya, di screenshot aja percakapannya. Nah, 2 screenshot atau alias 2 bukti pentingnya itu dimasukkan ke grup JNE. Jadi langsung dimintain tolong di situ. Minta tolong dong paket ini, nomor resinya ini ada bukti kalau paketnya udah delivered tapi ternyata belum diterima oleh pembelinya. Nah, itu biasanya ekspedisinya bakal respon kok. Kalau Om Tante belum terlalu banyak paketnya, tapi kan Om Tante pasti punya dong kontak atau minimal tahu counter di mana Om Tante kirim barangnya. Bisa minta tolong dari agen tersebut untuk ditinjak lanjuti. Selama ini sih dari si cepat JNE, JNT responnya bagus sih. Jadi minta tolong mereka supaya ditinjak lanjuti. Mereka pun punya SOP yang menerapkan bahwa kalau ternyata paket sudah delivered dan pembelinya belum menerima, itu bakalan ditindaklanjuti segera. Biasanya sih ya, pengalaman Ayah pribadi itu dari kurirnya, karena dia tiap kurir itu punya jatuh tempo Om Tante. Jadi misalkan si kurir A dalam sehari dia harus deliver sekian paket, tuh yang pertama. Yang kedua, si kurir A itu juga harus deliver paket itu dalam berapa hari. Misalnya paket itu sudah berjalan 3 hari, kalau hari keempat belum delivered, biasanya si kurir dapat sanksi. Itu ekspedisi tertentu ada yang menerapkan seperti itu. Jadi biasanya terus kurir membantu dirinya sendiri dengan delivered paketnya. Padahal itu memang nggak boleh sih. Nah, terus apa yang harus dikatakan ke buyer? Yang pertama, tentu aja minta maaf. Jadi mohon maaf ya Kak atas ketidaknyamanannya. Saya bantu cek ke tracking online-nya. Yang pertama di tracking dulu bener nggak udah delivered. Kalau ternyata emang bener udah delivered dan pembelinya kekeh belum menerima, terus minta maaf lagi. Minta maaf ya Kak, ternyata memang paketnya statusnya sudah deliver, tapi kalau memang kakak merasa belum menerima, akan kita bantu. Istilahnya kita bantu ya, walaupun emang itu bukan tanggung jawab kita, tetapi ada tanggung jawab moral. Ayolah, sampai Om dia udah percaya sama kita, beli sama kita, masa kita nggak mau bantuin sih? Beberapa seller emang begitu Om Giban. Jadi kan yang penting kan udah terkirim, aku udah ngirim paketnya, jadi itu udah bukan tanggung jawab, itu tanggung jawab ekspedisinya. Itu benar-benar gimana ya, mengecewakan pembeli lah.
Jangan sampai seperti itu, kita bantu buat menelusuri. Jadi terus dibuktikan juga. Misalkan kalau di Ayah, karena ada grup WA tadi jelas ya, jadi dari pihak ekspedisinya udah balas, oke Mbak, kita telusuri, kita screenshotkan juga, kasih ke pembelinya. Ini ya Kak, sudah kita bantu untuk menelusuri, jadi mohon ditunggu untuk tindak lanjut dari ekspedisinya. Kalau misalkan tindak lanjutnya biasanya sih sehari udah selesai, tapi bisa jadi 2 hari, 3 hari, terutama yang di luar pulau. Nah, di situ tugas kita sebagai pelapak buat menyabarkan pembeli. Jadi, mohon ditunggu ya Kak, ternyata prosesnya belum selesai. Kami bantu sampai selesai. Jadi, jangan lepas tangan, tapi juga jangan seolah-olah ini tanggung jawab kita sebagai seller sepenuhnya. Jadi, kita sebagai seller hanya untuk membantu. Gitu ya Om Hari ya. Panjang sekali. Saya juga pernah mengalami ada yang pesanan ternyata ya sama kasusnya seperti itu Om Hari ya. Mau nggak mau saya harus bantu melacak ke kirim tempat pick up atau kirim tempat saya kirim buat juga melacak ke alamat tujuan. Biasanya dari ekspedisi auto itu membantu dan itu nanti sampaikan ke bayarnya seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, ada Andi Jodoh. Apakah perlu bonus buat loyal customer? Biasanya kalau bonus ke loyal customer tuh kalau udah belanja sama berapa juta, berapa ratus ribu biasanya. Kalau seperti itu. Dikatakan loyal customer itu kan kalau customernya udah beli berkali-kali ya Om ya. Yeah. Nah, itu kendalanya kita untuk tahu kita gimana sih kita dari sekian banyak transaksi, gimana kita tahu kalau orang itu udah beli berkali-kali, kecuali namanya nama yang unik atau dia beli produknya tuh produk yang sama berkali-kali. Jadi biasanya kalau Ayah pribadi nggak pernah ngasih bonus, jadi cuman sekedar ya after sales yang bagus kayak gitu aja sih. Cuma memang kalau bukan ke loyal customer tapi ke buyer yang dia memang beli dengan kuantiti tertentu. Misalnya kita biasanya menyelipkan sesuatu untuk ucapan terima kasih. Atau memang kita ingat, oh ini kok beli terus ya tiap bulan, atau dia kalau tiap ada updatean kok selalu beli ya gitu. Tapi ya sekali lagi yang namanya manusia kayaknya agak ribuh ya Om ya kalau ngasih kayak gitu. Lebih ke voucher sih, lebih ke diskon untuk pembelian nominal tertentu aja. Jadi jawabannya nggak ada kalau Ayah, nggak ada bonus. Oke. Feedback store. Bagaimana respon kita ketika orderan masuk sudah kita proses tapi belum kita kirim, kemudian tiba-tiba dibatalkan oleh pembeli secara sepihak? Pernah ada yang orderan sudah, kalau diproses bukannya belum bisa, nggak bisa dibatalkan ya Om? Ya, secara sistem memang nggak bisa dibatalkan ya. Jadi mungkin kalau ada seperti itu ya nanti pernah ada kita yang itu. Kalau untuk transaksi di Bukalapak untuk yang sudah kita proses itu tidak bisa dibatalkan sepihak oleh pembeli. Tetapi mungkin kalau orderan sudah masuk dan tiba-tiba dia klik permintaan pembatalan, itu kan berarti kita belum proses ya Om ya? Oh ya. Nah, kalau memang ada kejadian seperti itu, terutama ini untuk teman-teman yang reseller ya, belum sempat klik proses tapi udah ngorderin ke suppliernya, lupa klik proses tapi tiba-tiba pembeli permintaan pembatalan, ya kalau memang kita sudah keluar effort ya jangan di accept permintaan pembatalannya gitu sih. Tapi kalau memang itu kesalahan kita atau gimana ya, karena setahu saya pribadi, kalau sudah kita proses, pembeli nggak bisa membatalkan secara sepihak, gitu Om. Oke, mungkin bisa diperjelas maksud pertanyaannya gimana ya? Kalau permintaan pembatalan kan bisa kita tolak juga kalau permintaan pembatalan. Oke, kita lanjut ke yang lain, ke berikutnya dulu, nanti bisa kita ulang lagi itu.
Untuk Paula, bagaimana cara mengajak customer untuk konfirmasi pesanan selesai tanpa customer merasa terpaksa memberikan feedback? Nah, benar kan? Hampir semua pelapa, hampir mayoritas pelapa itu tidak pernah lupa untuk mengingatkan pembelinya untuk minimal klik penerimaan. Nah, kayak yang tadi udah Ayah jelasin ya, ini Om apa Tante ya? Kayaknya Tante Paula ya. Supaya tidak merasa terpaksa memberikan feedback atau di akhir transaksinya, kita harus mentreatmentnya tuh dari awal transaksi. Jadi jangan kayak istilahnya jangan kayak tukang parkir tadi. Kita datang cuman kalau pas orangnya mau pergi. Jadi dari orangnya datang kita persilakan, kita baik-baiki ya. Kita sebagai pelapa ya, halo selamat datang. Ada yang bisa dibantu atau lagi cari apa? Misalkan dia ini ready apa enggak? Oh iya ready. Ada lagi yang mau ditanyakan kayak gitu. Terus misalkan kayak yang tadi udah transaksi, kita respon lagi. Terima kasih sudah berbelanja. Paketnya akan segera dikirim kapan? Disesuaikan aja dengan lapaknya. Nanti otomatis ketika paketnya sudah datang, ketika kita bilang, Kak minta tolong. Tapi biasanya Ayah kata-katanya seperti ini. Terima kasih telah berbelanja. Apakah paketnya sudah diterima? Nanti biasanya dia balas, oh sudah diterima. Baik Kak, terima kasih. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan sarannya ya, seperti itu. Biasanya dia akan serta-merta memberikan sendiri tanpa diminta. Kalaupun kita minta pun dia akan responnya baik. Misalkan, oke Kak, baik Kak. Jadi dengan treatment dari awal, ketika kita mentreatment di akhirnya, itu nggak akan berasa ke bayarnya. Kalau kita treatmentnya cuma di akhirnya doang, Kak minta tolong penerimaan paketnya ya, penerimaan pesanannya ya, pasti dong customernya dong. Kalau dari kemarin di chat balasnya lama, paketnya nggak dikirim-kirim kok sekarang disuruh cepet-cepet konfirmasi, ini seller apaan lagi ya, biasanya kayak gitu ya Om ya. Kalau saya sih lebih penting ulasannya ketimbang konfirmasi dulunya. Iya betul. Biasanya orang kalau memberikan feedback itu biasanya dia memberikan ulasan Om, kecuali dia nggak memberikan feedback ya Om. Oke, berarti sekarang yang memberikan ulasan serta foto dapat kredit. Nah, dapat kredit 300 per SKU ya. Ya, yang rutin belanja itu lumayan nanti 300 rupiah. 10 produk aja udah 3.000. Biasanya aku boleh buat tambah-tambah beli pulsa listrik. Iya betul, beli pulsa. Oke, ada lagi berikutnya kita ke Om Joko Purnomo. Kalau ada pembeli yang curhat gimana tuh? Misalkan mau beliin hadiah istri, biasanya minta pertimbangan seller. Kalau biasa saya anjurin jangan cuma ketik terus mana. Oh, nah itu ada banyak yang sudah mau beliin hadiah. Banyak. Apalagi fashion loh Om. Jadi misalkan bapak-bapak chat gitu, saya mau beli jilbab buat istri saya gitu. Nah, ini kalau Om Joko kan dia arahin untuk beli yang harganya gede. Pinter itu Om, cerdas itu. Ya. Kalau Tante gimana? Kalau Ayah pribadi lebih ke pertama yang pastinya lebih ke kebutuhan buyer itu dulu. Percuma dong kita ngarahin ke cuan gede, tapi kalau ujung-ujungnya bayarnya nggak puas, nanti jatuhnya balik lagi ke kita, nyalahin kita. Nih lu sih kemarin nyaranin yang ini, nyatanya nggak sesuai sama bini aku, gimana? No, daripada disalahin kayak gitu, yang pertama ditanyakan dulu kebutuhannya yang mana. Dan jangan lupa budgetnya, jadi disesuaikan juga dengan customernya. Kalau kita tiba-tiba ngarahin ke cuan gede doang ya, nanti takutnya pembelinya kecewa. Tapi tetap poin yang ketiga, pilihin yang mahal, yang cuannya gede. Tapi yang pertama, yang kedua jangan lupa tadi lebih ke kebutuhan si bayarnya. Ini kan tema kita hari ini kan bagaimana cara mentreatment buyer supaya dia loyal ke kita kan. Kalau kitanya baik, insya Allah kok nanti bakal getok tular ke keluarganya, ke tetangganya. Kamu beli ini di mana? Oh di lapak itu tuh, di Bukalapak. Lapaknya namanya Denny Collection gitu kan. Nanti dia bakal beli lagi di kita gitu.
Nggak salah sih seperti itu tapi. ya. Mm-mm. Ya, hampir sama lah. Tapi nggak Baru salah tahu sih Om kalau- ngarahin ke yang cuan gede asalkan sesuai dengan kebutuhannya dulu. Tapi kalau fashion memang banyak yang seperti itu ya, buat calon bayar kayak. Kalau saya jualan selama ini belum ada yang pernah curhat dulu. Mungkin Om Jip kurang itu kali, kurang mentreatment bayarnya kali. Jadi Om Jip kurang tahu Bisa jadi. bayarnya butuhnya apa. Ketika cuma ditanyain ini, Oh, ini ya, ready nggak tanya-tanya Gan? dulu ya. Ready, silakan order gitu doang. Kan misalkan nih Om Oh iya, bener. produk diarahkan, Berarti- kalau kita kan ya, biasanya ya. diarahkan ke produk lainnya Om. Oh iya. Mm-mm. Bisa dicoba. Cuman ready, silakan order. Nah, kalau kita biasanya diarahkan mau sekalian ini nggak kak, dia beli jilbab diarahin, mau beli pentulnya sekalian nggak kak, beli baju diarahin, beli celananya sekalian nggak kak, biasanya kita kayak gitu. Oke. Begitu ya Om Bor. Om Cukup Bor pur. ini. Jadi kalau ada yang beli casing handphone, oh handphonenya sekalian ya. Gitu. Ini kan cuannya gede ya, betul. Oke, Om Haris VIP. Oh dia Om Haris ini ngasih tambahan aja. Jangan pernah menghapus chat pembeli karena kedepannya kita akan tahu historinya. Jika pembeli pernah transaksi dengan kita dan barang apa saja yang pernah dibeli. Oke, terima kasih Om Haris masukannya, temannya. Tapi memangnya ada yang menghapus chat pembeli ya Om? Nggak tahu, mungkin ada ya. Mungkin. Kalau Ayah pribadi kok kayaknya malah baru tahu loh Ayah ada seller yang menghapus chat pembeli buat apa gitu. Hari lagi ini lebih bagus yang mana jika kita minta ulasan dan feedback dari buyer kita itu lewat chat WA atau di chat aplikasi. Pastinya chat Mintanya aplikasi lebih di bagus akun. di akunnya. Jadi kalau lewat chat WA nanti dianya bingung pembelian yang mana ya, atau mungkin bisa jadi begini, Om Jiban beli buat istrinya sedangkan nama penerimanya istrinya, nomor handphone istrinya, kan masuk akal ya Om ya. Misalkan Ya. Om Jiban di Jakarta pengen beli buat istrinya, nama penerimanya istrinya, nomor WA istrinya, terus sellernya WA ke istrinya Om Jiban, minta tolong kasih ulasan dan kawan-kawannya lah gitu, feedback yang positif dan lain-lainnya itu. Terus istrinya bingung, ini apa lagi ya gitu. Jadi kalau langsung lewat chat aplikasi itu kan jadi jelas, oh dia minta ulasan untuk transaksi yang ini, produknya ini, dikirimnya oleh seller ini, kan jelas. Jadi lebih baik lewat chat aplikasi. Oke, jadi itu yang dari lewat. Tadi kece, Tante kalau kita sudah cepat kirim produk kurang dari 1 jam setelah notifikasi pembelian masuk, tetapi kurirnya yang lambat mengantar ke alamat pembeli protes ke pelapak, ini gimana? Banyak ya? Banyak banget. Kurirnya bukan efeknya, Kurirnya lama, Kurirnya. terus dia ngasih ulasannya bintang 1, alasannya pengirimannya lama. Perasaan dia order langsung aku kirim deh gitu. Nah, gimana Tante? Ya kita sebagai seller harus yang sabar yang pastinya. Dan yang pasti Tante kan bisa itu chat ke pembelinya. Kalau misalkan Tante memang ada bukti pengiriman, kalau di Ayah sih ada buku bukti pengiriman pickup ekspedisi, pickup kurir ya. Kalau kurir datang ngambil paket, kita bisa ada buktinya. Tuh Tante bisa fotokan ke pembelinya. Ini loh Kak, pesanannya sudah kita kirim hari ini jam ini oleh kurir siapa, dan ini kan jelas. Terus kalau dia tetap kekeh, yang namanya pembeli kan kadang nggak mau kalah ya, bilang aja aku nggak mau tahu, kan udah beli, ini kok lama sekali. Baik Kak, kita bantu untuk follow up ke ekspedisinya. Jadi sekali lagi posisikan kita tuh sebagai orang yang membantu si pembeli itu. Jadi dia bakal terima kasih sama kita, walaupun dia nggak bilang makasih gitu, enggak. Tapi yang penting kita nggak disalahkan lagi oleh pembelinya. Gitu Tante Tati. Oke, jadi yang ada ini masih lagi dari Paula. Ini Paulanya Mbak Im ya. Tante tanya lagi Kak, bagaimana menghadapi customer yang cuek?
setelah check out kita nggak pernah lagi buka aplikasi, jadi kita nggak pernah dibaca dan dibalas sehingga tidak memberikan feedback. Jadi intinya tidak konfirmasi terima, nggak kasih feedback, nggak kasih ulasan mana. Pembeli Nggak sedikit ya. banyak juga yang seperti itu ya, nggak apa-apa sih, istilahnya berbuat baik itu kan, ketika kita berbuat baik terus orangnya nggak terima kasih, masa terus kita mutung terus nggak berbuat lebih baik lagi. Sama kayak men-treatment buyer, ketika kita treatment buyer tapi ternyata dicuekin, nggak pernah diboro-boro dibales, dibaca aja enggak, atau dibaca tapi nggak dibales, ya udahlah ya, yang penting kita udah melakukan yang terbaik untuk buyer, sisanya serahkan kepada sistem. Atau kalau buyer nggak kasih feedback positif ketika udah 2 kali 24 jam, otomatis oleh sistem akan diberikan feedback positif. Betul Om Jiban? Betul sekali. Lanjut lagi ada Om Heri Setiawan. Jika dari semua kita sudah minta buyer untuk kasih feedback, ulasan dan foto, tapi dia cuma kasih bintang aja tanpa kasih ulasan, lalu kita ingatkan supaya dia kasih ulasan dan foto produk, tapi dia cuma ngomong barang sudah saya terima, barang waktu dicat. Ya intinya jadi bayarnya cuma ngasih ulasan dan ngasih ulasan aja tapi tanpa ada bintangnya. Oke, jadi sebentar ayah pahami. Jadi pembelinya itu cuma kasih bintang, tapi nggak kasih kata-katanya, nggak kasih fotonya, bahkan malah memberikan reviewnya ke chat. Ya alhamdulillah Om Hari, kenapa malah bingung? Jadi alhamdulillah bayarnya itu mau memberikan kita bintang, karena banyak loh bayar yang bahkan banyak loh yang boro-boro bintang, feedbacknya aja nggak ngasih feedback. Jadi alhamdulillah kalau memang dia ngasihnya ke chat, kata makasih ya Gan, barangnya udah sampai, bagus, kalau perlu screenshot aja terus taruh di foto produknya. Itu contoh salah satu misalkan ada buyer lain yang ngelihat, oh ternyata produk ini walaupun udah terjual, misalnya terjual 1 tapi belum ada feedback, belum ada ulasannya, tapi di foto produknya itu ada screenshot ulasan dari bayarnya lewat chat Bukalapak. Jadi lebih sebagai ganti feedback yang ada di bawah produknya itu, nggak apa-apa. Jadi screenshot aja, ditaruh di foto produk, kita masih ada slotnya. Kalau udah nggak ada slotnya, ya udah nggak apa-apa, sabar aja Om. Ulasan akan ada pada saatnya. Selama bintangnya bintang 5 sih oke aja Om. Ya. Kecuali bintangnya, udah nggak ngasih udah nggak ngasih kata-katanya, bintangnya cuma 1 gitu kan, ya kadang sedih juga ya Om ya. Itu di chat aja, ditanya boleh tahu nggak. Jadi kita jangan menanyakannya kenapa kasih bintang 1, emang kita salah apa, tapi lebih dibalik ke apa yang terjadi, tanyakan ke bayarnya, Kak boleh tahu nggak apakah barangnya rusak, atau kakak nggak suka, atau apakah tidak sesuai fotonya. Jadi kita tanyakan ke bayarnya apa yang terjadi, lebih ke tanya daripada membuat statement kamu kok kasih bintang 1 sih, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Wah, ini ramai pertanyaannya. Wah, ada Om Sofyan Permadura. Halo Om Sofyan, apa kabar? Gimana caranya spam chat ke pengikut lapak kita, Tante? Spam, nyepam. Sekiranya tidak panjang kalimatnya, broadcast maksudnya ya, simple dan terarah, kayak sedang ada diskon atau promo kurir. Pernah pakai fitur broadcast? Kan di Bukalapak udah bisa. Kalau jujur ya, kalau ayah pribadi sebagai pembeli dapat spam chat kayak gitu kurang suka ya Om Jiban ya. Jadi ayah sendiri tidak melakukan broadcast chat. Tapi yang ayah katakan tadi lebih ke untuk mengajak pembeli repeat order dengan cara bukan ke semua pengikut kita, karena walaupun dia pengikut kita, belum tentu dia pernah menjadi belum tentu dia tuh bayar kita Om. Bisa jadi dia cuman sekedar ikut doang. Oh iya. Jadi lebih yang spam chat yang tadi sempat ayah jelaskan tuh lebih ke pembeli atau ke buyer kita yang sudah pernah melakukan pembelian ke kita.
Dan itu pun harus sesuai dengan apa yang sudah pernah dia beli. Jadi misalnya dia udah pernah beli baju, ya silakan ditawari yang berhubungan dengan fashion. Kalau ternyata dia beli di Denny belinya kosmetik, nggak mungkin ayah tawarkan baju, walaupun memang itu nggak salah ya, secara sistem itu nggak salah, tetapi secara etik itu bikin kesel, takutnya malah kita diblokir sama pembelinya. Berarti kalau berproses jangan langsung bread, tapi pilih bayarnya ini beli apa. Terus itu mungkin supaya tidak panjang kalimatnya ya, yang simple dan terarah ya. Intinya langsung lebih ke clickbait sih. Jadi misalkan baju putih limited, harga sekian jadi sekian, klik beli di link ini, gitu ya kan. Singkat ya Om, daripada halo selamat sore dengan lapak, daripada seperti ini langsung to the point kayak iklan koran kayak gitu yang mengajak pembelinya langsung. Begitu ya teman-teman, bisa dicoba, singkat, padat, langsung terarah. Maunya apa? Betul. Ada lagi tadi GC, jika kita selalu kasih bonus ke setiap buyer, apakah ini oke untuk bikin buyer repeat order ke lapak kita? Takutnya jika kita nggak ngasih bonus atau free gift lagi, buyer nggak beli lagi. Gimana deh? Makanya ayah tuh jarang banget kasih bonus kecuali dia membeli dengan kuantiti sekian. Itu pun biasanya bukan bonus ya, tapi lebih ke voucher lapak. Kan kita di lapak Bukalapak bisa set voucher tertentu yang hanya berlaku di lapak kita Om Giban. Jadi misalkan dia belanja minimal 2 juta dapat voucher diskon sekian kayak gitu. Jadi jarang banget kasih bonus produk. Karena itu bakal ketergantungan loh secara psikisnya. Kalau ayah pribadi enggak. Nah, ini pertanyaan ada dari Pop sama Om Hari ini yang bersama. Jadi misalkan ngasih bintang kurang dari 5, 4 atau 3, daripada dikit ternyata dia kasih bintang 3 karena merasa harganya terlalu mahal menurut dia. Saya pun, jadi apapun alasannya, jadi pembeli itu ngasih bintang kurang dari 5 itu gimana deh? Ada kan beberapa produk yang dibeli dan ternyata dia kasih bintang kurang dari 5. Itu apa yang harus kita lakukan? Kalau saya biasanya yang bintangnya 5 di like biar nanti dia naik ke atas. Betul. Nah kalau yang seperti ini ya gimana? Kalau misalkan sudah kita treatment dengan baik dan dianya tidak respon, misalkan minimal dia respon dulu lah, tahu kalau misalkan dia memang udah mentok, aku nggak suka sama barang kamu, jelek lah, apalah inilah, ya udah berarti kan memang udah nggak ada harapan untuk dia untuk merubah bintangnya. Yang bisa kita lakukan ya hanya tadi seperti yang Om Giban lakukan. Jadi yang bintangnya bagus-bagus di like kan, jadi nanti yang bagus-bagusnya posisinya ada di atas. Tetapi sebenarnya kenapa sih kita harus fokus ke ulasan produknya kalau memang dia udah nggak mau istilahnya nggak mau ngerubah bintangnya, ya udah nggak apa-apa Om, kita fokusnya ke cari bintang yang lebih baik lagi aja daripada maksa-maksa nanti malah orangnya sebel kan. Jadi seperti itu. Om Hari sama Paula. Jadi tadi yang sudah dikatakan saya rangkum sedikit. Jadi untuk poin pada malam hari adalah pas respon dan pesanan, kirim pesanan secara cepat, minta maaf jika ada kekurangan dari kita, baik itu layanan atau kesalahan, meskipun itu kesalahan bukan dari kita, seperti kesalahan ekspedisi atau kurir yang lambat, itu ada baiknya kita membantu, sehingga dari situ akan mendapatkan bahwa buyer yang akan loyal besok insya Allah akan beli lagi karena seperti itu. Karena jejak digital kita itu akan kerekam terus ke mereka. Betul. Begitu. Ada yang lagi kita dapat di 8:30. Oke, sebelum saya close, saya sudah merangkum siapa yang beruntung pada malam hari ini.
untuk mendapatkan voucher lapak senilai 15.000 untuk masing-masing, dan yang beruntung adalah selamat buat Om Haril, Paula, Tati Kece, Yani Sukmahandani, Joko P, dan Om Sofian Sur. Terima kasih Om. Ditunggu nanti 14 hari ke depan ya. Jadi silakan mengisi formnya di list yang ada di kolom chat ya. Jadi bisa diklik linknya nanti untuk konfirmasi hadiah. Alamat sudah saya itu di chat, bisa dicek dan nantinya bisa isi formnya. Oke, Tanya, terima kasih banyak. Saya ada belajar dari banyak malam hari ini. Sama-sama Om. Bisa dicoba terutama tadi yang merayu calon buyer untuk membeli satu itu baru tahu. Belum selama ini belum pernah ada yang pada curhat sampai ke situ. Mungkin harus dipancing-pancing dulu Om. Oh ya, boleh nambahin sedikit nggak Om? Iya, silakan. Nah, dari beberapa pertanyaan tadi, Ayah bisa ngambil kesimpulan kalau sebenarnya Om dan Tante Pelapa itu masih sedikit memusingkan kalau dapat buyer yang sedikit nggak enak di hati. Tapi kalau saran Ayah sendiri, kita sebagai pelapak itu nggak melulu melayani buyer yang buruk. Banyak kok buyer yang baik hati, banyak calon-calon buyer baru yang dia bakal bisa menjadi loyal customer kita. Jadi fokus aja untuk memperbaiki lapak kita, memperbaiki produk kita, memperbaiki gimana sih pelayanan kita ke buyer, daripada pusing memikirkan si buyer ini kok nyebelin, si buyer ini kok ngasih bintang jelek ya, kayak gitu. Jadi lebih fokus untuk maju ke depan daripada untuk pusing hal-hal yang seperti itu. Gitu aja sih Om. Terima kasih banyak sharingnya pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di yang akan datang. Om Tante saya, Om Heri, Om Joko, Om Sofian, Tante yang tadi sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di webinar yang selanjutnya. Tonton terus webinar, jangan kapok. Yang belum join ke grup Facebook Komunitas silahkan join. Oke, yang raya, terima kasih waktunya. Sehat selalu. Mari semuanya. Salam buat keluarga. Akhirnya saya ucapkan sekian, saya pamit undur. Sekian, selamat malam Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih. Ya.